Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan desa, baik operator, sekdes maupun kaurnya, terutama yang megang siskudes. Baik, kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial merealisasikan belanja-belanja yang membelanjakan pihak ketiga. Dalam hal ini saya contohkan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayar sendiri melalui siltap. Nah, cuman yang membayarkan langsung dipotong dari Pemda. Jadi siltap yang kita terima sudah dipotong iuran BPJS. Sedangkan di penganggaran APBDes-nya kita tidak menganggaran iuran BPJS, dan pendapatan ADD-nya tentu saja kurang dari yang dianggarkan. Ini saya ambil contoh. Ini misalkan nih yang lebih detail. Nah, di pendapatan alokasi dana desa ini nanti, ini untuk transfernya, terutama di siltap, ini akan dipotong iuran BPJS 1%. Karena itu menjadi kewajiban perangkat desa untuk membayarkan 1%. Yang sisanya dibayarkan oleh Pemda. Jadi yang 1% itu ditanggung oleh perangkat desa sendiri. Nah, jadi Pemda, dalam hal ini keuangan BPKAD, itu tidak mentransfer utuh siltapnya, tapi siltap itu sudah dipotong iuran BPJS, dan yang membayarkan pun Pemda, bukan desa, sehingga kita terima transfernya sudah tidak utuh, sehingga nanti derealisasi APBDes-nya otomatis akan terjadi silpa. Sebetulnya tidak silpa karena itu sudah terrealisasi, sudah dibayarkan iuran BPJS itu. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita pelajari. Nah, ini saya sudah buatkan simulasinya. Ini misalkan ini contoh saja, sebagai contoh iuran BPJS Kades dalam 12 bulannya itu 156, dan ini perangkat desa, dan ini siltapnya. Nah, nanti siltap ini yang akan ditransferkan ke rekening desa ini tidak utuh, akan dipotong oleh ini. Contoh, misalkan ini kita buat 4 bulan, berarti dari Januari sampai dengan April, sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh perangkat desa adalah 520. Namun ini yang membayarkan adalah pihak Pemda, sehingga siltap 4 bulan sejumlah ini dipotong oleh iuran BPJS. Berarti punyanya Kades ini dipotong 52.000, punya Sekdes juga sama 52.000, dan punyanya perangkat desa ini dipotong 468.000. Sehingga yang ditransfer ke rekening kas desa untuk siltapnya itu adalah ini dikurangin ini. Nah, ini yang masuk ke rekening kas desa siltapnya. Seharusnya utuh seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak sesuaikan, maka terjadi silpa 572.000. Mari kita simulasikan. Oke. Misal kita di penerimaan desa, misalkan penerimaan bank. Misalkan di tanggal di tanggal 29 April, misalkan kita terima ADD. Misalkan rekeningnya kita karang aja.
Oh, belum ada rekeningnya. Berarti kita harus input dulu. Rekening bank desa ini belum ditambahkan. Kita tambahkan dulu rekeningnya, yaitu rekening kas desa. Sekarang ini kita ke orang dulu aja. Nama banknya misalkan Bank Lampung, cabang Simpang Pematang, rekening Tri Tunggal Jaya, alamat Tri Tunggal Jaya. Oke. Nah, sudah, kita kembali lagi tadi. Perusahaan penerimaan desa. Ini sebagai contoh, anggap aja pada tanggal 29 April 2022 misalkan terima transfer siltap kades dan perangkat desa, misalnya tambah kurung ADD, misalkan nama penyetornya BPKAD, alamat Yenda Masuci, oke, kita simpan. Nah, di sini otomatis kita mengisinya kan tidak harus sesuai apa yang ditransfer di bank. Kita harus melihat buku bank. Nah, ternyata Pemda hanya mentransfer sekian. Berarti ya ini yang kita catat, bukan yang ini. Bukan yang ini, tapi ini yang kita catat. Kita catat. Kita simpan. Oke. Berarti desa sudah menerima. Oke. Nah, lalu kita membuat SPP kegiatannya. Di SPP kegiatannya, misalkan kita buat juga di tanggal 1 Mei dan SPP siltap. Oh maaf, ini belum perusahaan. Oke, jadi gini jangan kawan, ini belum bisa posting. Jadi di penatasuhaannya ini sudah masuk dana ini sudah masuk, lalu di realisasi juga sudah terrealisasi sekian. Harusnya realisasinya adalah 83. Nah, bagaimana ini supaya 83 sehingga nanti di akhir tahun tidak terjadi silpa? Nah, langkahnya yaitu melalui jurnal penyesuaian dari pembukuan penyesuaian Tritunggal Jaya. Oke, kita tambah. Nah, berarti kita misalkan pencairannya di Mei tanggal 1, anggap aja misalkan tanggal 3 Mei-nya 2022. Oke, ini udah otomatis. Langsung aja kita penyesuaian iuran BPJS dari potongan siltap. Oke, kita tambah di sini kawan-kawan ya. Yang kita sesuaikan yaitu di akun LRA-nya, bukan di neraca, bukan di PFK, tapi di akun LRA atau realisasinya. Di sini kita pilih ADD yang terrealisasikan, atau kita cari BPJS sudah ada atau belum. Kalau belum, berarti kita butuh menambahkan rekening belanja iuran BPJS. Kalau ini tidak ada, harus kita tambahkan.
cari sampai bawah, nah tidak ada. Nah berarti rekening belanja untuk iuran BPJS itu tidak ada karena memang kita tidak menganggarkan. Berarti caranya ya harus kita buat dulu rekening itu, rekening BPJS itu. Atau kalau mau kita titipkan di mana tidak ada yang cocok. Belanja busur kirim atau surat kabar. Nah, berarti ini kita tutup dulu. Kita buat rekening belanja di penganggaran, kita di operasional. Berarti kita nambah di kegiatan dulu. Kegiatan kita tambah iuran BPJS. Dan tunjangan sudah ada. Di kegiatannya, nah ini jaminan sosial, lokasinya Tri Tunggal Jaya, ini harus diisi kawan-kawan ya. Coba kita pakunya dikosongkan juga nggak apa-apa. Oke, kita simpan aja dulu. Kita tambah paketnya, boleh tambah paket, boleh tidak, sama aja. Kalau mau tidak nggak apa-apa, kita langsung ke belanja. Penting sudah ada. Nah ini sudah ada. Oke, kita langsung tambahkan belanja pegawai sosial perangkat desa, kepala desa. Kita simpan. Oke, kita simpan. Ini boleh ditambahkan di BPJS Kades 1 LS. Kita sumber dananya ya. Pakai siltap, kita pakai ADD. Lalu BPJS kesehatan untuk perangkat desa juga. BPJS perangkat desa. Oke. Nah, ini yang penting ini kosongkan aja kan kawan. Nanti di penyesuaian tangisinya. Kalau sudah, kita kembali ke jurnal tadi. Bukuan penyesuaian, jurnal penyesuaian itu sudah ada, kita tinggal ubah aja kan. Tadi udah buat kan, kita lanjutkan. Klik tombol tambah. Nah, berarti yang pertama jaminan kepala desa ini tadi kita pilih dulu. Nah, kita inputkan di sini nilainya, nilai yang dipotong Pemda berapa selama 4 bulan itu. Berarti kan ini. Oke, kita copy. Ingat kalau ngopi titiknya spasinya dihapus. Jadi nah, tidak bisa, masih ada spasi ini. Oke, tambah lagi BPJS perangkat desa. Ini di debit juga jumlahnya yang ini tambah ini, berarti kan saya jumlah dulu karena sekdes gajinya beda, 520. Oke, lalu di kolom kreditnya kita tambahkan ADD-nya, bukan yang tahun sebelumnya, ini silpa namanya, yang ADD. Yang ADD kita tambahkan sejumlah itu, berarti 572.000 ya, sama, berarti 572.000. Oke, kalau sudah kita simpan, lalu kita posting supaya dia terrealisasi. Nah, makanya kita ke checklist. Oke, kita tutup, keluar. Sekarang coba kita cek di realisasinya.
cetak. Nah, sekarang sudah terrealisasi 83 juta 314.640. Nah, ini sudah sesuai. Jadi begitu caranya kawan-kawan ya untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang dibelanjakan oleh pihak ketiga. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan dalam membantu untuk penatausahaan keuangan desa lebih sistematis, lebih akuntabel lagi kan kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.